Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada mata kuliah metodologi penelitian. Hari ini kita akan membahas mengenai latar belakang. Ya. Latar belakang masuk ke dalam bab pendahuluan, di mana di dalam pendahuluan ini terdapat bab yang membahas mengenai latar belakang. Setelah kita membahas latar belakang, nanti berikutnya kita akan membahas mengenai rumusan masalah. Kemudian batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, hingga pada sistematika penelitian. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai latar belakang dari penelitian itu. Kita sejenak membahas mengenai konsumsi dari penelitian. Penelitian dilakukan karena adanya masalah penelitian, tentu itu. Sedangkan masalah penelitian itu sendiri muncul karena adanya latar belakang masalah penelitian. Nah, latar belakang masalah penelitian itu bisa saja berangkat dari masalah kehidupan, yang ini kita menjadikan objek dari suatu penelitian. Berikutnya kita akan melihat video ya di sini untuk membandingkan ya apa yang menjadi latar belakang suatu masalah. Kemacetan di traffic light Gedangan mengular sampai ke arah timur sedemikian panjang, lebih dari 1 kilo, dan ini terjadi setiap hari. Semoga ada perhatian dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyelesaikan kemacetan ini. Ya, itu tadi masalah kemacetan di lalu lintas. Kemacetan di Oke, ini dari itu kita lihat ini contoh alur latar belakang suatu masalah penelitian. Kita mengetahui kemacetan lalu lintas di kota besar semakin meningkat, ya. Kemudian ada subnya lagi masalah yang kita ketahui, penyebab kemacetan adalah traffic light di persimpangan jalan. Kemudian ada traffic light yang adalah statis, ya, sehingga tidak dapat menyelesaikan kondisi kepadatan kendaraan yang ada di berbagai waktu. Kemudian ada traffic light, ya. Traffic light-nya harus didesain dinamis sehingga perubahan berbagai parameter bisa diselesaikan. Nah, di sini kita sebagai orang komputer ya dapat melakukan membuat latar belakangnya menjadi metode untuk menentukan waktu yang tepat secara dinamis dapat menggunakan AHP ya atau ANP atau dengan Fuji Logic ya. Di sini kita mengetahui kadang suatu algoritma itu mempunyai kelemahan maupun kelebihan dan kelemahannya. Kita membuatnya ya. Di sini AHP memiliki kelebihan A dan kelemahan B. ANP memiliki kelebihan C dan kelemahan D. Nah, Fuji Logic memiliki kelebihan bisa mengatasi masalah B pada AHP dan masalah D pada ANP. Akan tetapi atau namun Fuji Logic memiliki kelemahan E. Nah, kalau kita lihat di atas, apakah kita bilang masalah penelitian pada penelitian di atas, ya. Kemudian bagaimana caranya mengatasi kemacetan lalu lintas atau bagaimana mendesain traffic light. Nah, ini semua bukan suatu masalah. Ya. Ini bukan suatu masalah. Ya.
kita lihat ya, kita bisa mengatakan bahwa metode yang sebaiknya dipakai untuk penentuan traffic light secara dinamis ya, apa metodenya? Masalahnya Fuji Logic ya memiliki kelebihan memecahkan masalah B dan D ya, tetapi memiliki kelemahan E. Kemudian yang menjadi tujuan dari penelitian di atas apa? Yaitu kita akan menerapkan metode XYZ untuk memecahkan masalah pada E ya, masalah E pada Fuji Logic. Kemudian ini kiat untuk menyusun latar belakang. Yang pertama ya, dalam penyusunan latar belakang kita harus bisa menjawab ya semua pertanyaan mengapa ya, why dari judul kita. Contoh ya, judulnya adalah penerapan particle swarm optimization untuk pemilihan parameter pada support vector mesin untuk prediksi produksi padi. Nah, latar belakang yang harus bisa menjawab pertanyaan tersebut adalah ya, mengapa padi? Mengapa prediksi? Mengapa support vector mesin yang kita pilih? Mengapa kita menggunakan particle swarm optimization? Nah, itu semua harus kita jawab ya untuk di latar belakang. Kita menjawab dari judul yang kita buat. Nah, ini ada suatu kiat ya untuk menyusun latar belakang. Yaitu kita menggunakan pola Om Kakak Masa Soltu. Apa itu O? O adalah objek penelitian. M adalah metode yang ada. KK ini kelebihan dan kelemahan metode yang ada. Masa ya, masalah pada penelitian yang dipilih. Sol, solusi perbaikan metode. Tu adalah rangkuman tujuan penelitian. Nah, ini kalau kita lihat ya, Om Kakak Masa Soltu, O-nya dari objek, kemudian metode, kelebihan dan kekurangan, kemudian masalah, solusi, tujuan. Latar belakang. Ya. Latar belakang itu tidak menggunakan kata peneliti atau penulis, tapi membuat kalimat pasif. Contohnya, ini contoh yang salah dulu ya. Peneliti akan mencoba memecahkan masalah tersebut dengan metode A. Ini kita tidak bisa menjadikan suatu latar belakang. Ya. Tapi yang nomor 2 kita akan beda hasilnya. Pada penelitian ini, metode A akan diterapkan untuk memecahkan masalah tersebut. Ya. Contoh lagi ya dari suatu latar belakang masalah. Padi adalah komoditas yang penting di Cina ya, karena tingkat produksinya tinggi. Ini menurut FAO ya, report tahun 2009. Nah, ini menjadi mengapa padi. Ya. Kemudian produksi padi diprediksi dengan akurat ya, karena hasil prediksi yang akurat sangat penting untuk membuat kebijakan nasional. Ya. Ini disebutkan oleh trial. Di sini adalah mengapa prediksi. Sehingga dari sini kita menjadikan ini adalah objek penelitian. Kemudian yang kedua, kita lihat metode prediksi rentet waktu seperti support vector mesin atau SVM, neural network ya, dan Gray model diusulkan banyak peneliti untuk prediksi produksi padi. Ini metode yang ada. Kemudian neural network ya memiliki kelebihan
pada prediksi non-linear. Namun dia kuat di parallel processing dengan kemampuan untuk mentoleransi kesalahan, tapi memiliki kelemahan pada perlunya data training yang besar. Kemudian dia overfitting, lambatnya konvergensi, dan sifatnya yang lokal optimum. Sedangkan Gray model ya punya kelebihan, yaitu dia mempunyai kelebihan di tingginya akurasi. Akan tetapi ya Gray model memiliki kelemahan pada prediksi data yang sifatnya naik turun secara fluktuatif, seperti pada data produksi. Ya, ini merupakan kelebihan dan kekurangan metode yang ada. Kemudian ada lagi yang kalimat berikutnya, SVM dapat memecahkan masalah neural network dan Gray model, yaitu dia memiliki overfitting, ya, masalah di overfitting, kemudian masalah di lambatnya konvergensi, dan sedikitnya data training, di mana ini tepat untuk karakteristik data produksi padi pada penelitian ini. Jadi kita sebutkan mengapa support vector mesin. Tetapi ya ini menjadi masalah. SVM memiliki kelemahan, yaitu pada sulitnya pemilihan parameter SVM yang optimal. Ini menjadi masalah pada metode yang kita pilih. Nah, kita sebutkan lagi di bawahnya, particle swarm optimization adalah metode optimasi yang terbukti efektif digunakan untuk memecahkan masalah optimasi multidimensi dan multiparameter. Pada pembelajaran machine learning seperti di neural network, SVM, dan classifier lainnya ya, ini adalah solusi, kita sebutkan adalah solusi ini, particle swarm optimization menjadi solusi ya. Maka pada penelitian ini PSO akan diterapkan untuk pemilihan parameter SVM yang sesuai dan optimal sehingga hasil prediksi lebih akurat. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya paparkan untuk masalah latar belakang pada penelitian. Terima kasih.